Shalom Bapak Ibu Saudara. Sungguh bersukacita hari ini, selain ibadah online, ini adalah minggu kedua kita boleh memasuki ibadah offline, tentunya dengan protokol kesehatan yang ada. Dan saya sangat bersyukur boleh melepas kerinduan hari ini dengan Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini. Siapapun yang ada, kita mau semangat dan sukacita memuji Tuhan, amin. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kami berdoa kiranya kesehatan dan sukacita penuh ada untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan mari kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini, dan sebelumnya kita akan mengucapkan sama-sama pengakuan iman kita. Saya undang Bapak Ibu yang ada di tempat ini untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman. Percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa, demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Inilah saat indah kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama memandang wajah Yesus, kita mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, inilah hati kami Tuhan, inilah penyembahan diri kami Tuhan. Tuhan Yesus, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Haleluya Tuhan, Hosana. Saat indah kita mau sama-sama katakan pujian ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawaku Tuhan masuk hadirat-Mu, bawa daku dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu ya Bapa, menikmati kasih
rasakan dimanapun kami berada ya Bapa, kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Haleluya, Tuhan inilah kerinduanku, rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih-Mu. Haleluya, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan kami datang untuk menikmati kasih-Mu, anugerah-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Inilah saat indah yang kami nanti-nantikan. Kami boleh berkumpul bersama tempat ini Tuhan, juga dimanapun saudara-saudara kami berada Tuhan. Kiranya Tuhan terima hati kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Kami mau memuji dan menyembahkan Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Dan kami serahkan ibadah kami pagi ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Baik kami yang di tempat ini ataupun Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah secara online Tuhan, Roh Kudus turun di atas kami, sukacita dan kegirangan penuh ada untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Semua bersukacita Bapak Ibu Saudara. Boleh silahkan duduk Bapak Ibu yang di tempat ini. Mari kita sama-sama bersukacita. Imanku ikuti mandat Allah, nyata kuasanya untukmu, untukku dan kita semua. Bukan hanya nyata kuasanya, tapi nyata janjinya untuk hidup kita. Kita mau sama-sama nyatakan, kita mau menantikan janji Allah dalam hidup kita, yaitu sukacita dan kegirangan dalam hidup kita. Amin. Kita mau terima janji Allah. Sama-sama bersukacita katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Katakan umatnya bersuka, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya Tuhan, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kita lihat sama-sama, kulihat penuai yang terjadi, yang lelah seluruh bumi. Sama-sama kita terima janji Allah. Ku terima janji Allah, bukan hanya bagi kaum Yehuda, tapi untuk kita semua, amin. Umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan. Coba katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sama-sama Bapak Ibu, kita akan ucapkan pujian ini sekali lagi dari depan. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, bagi kaum Yehuda, tapi juga buat kita semua. Umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya Tuhan, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, melanda seluruh bumi Bapa, melanda seluruh
dan katakan, inilah saat yang dinanti. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuah yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, semua katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi katakan, haleluya, ku bersorak. Amin, terpujilah nama Tuhan, beri kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama serukan namanya. Dialah Allah kita yang hebat, dialah Allah Tuhan yang dahsyat. Serukan namanya. Amin, haleluya Tuhan. Semua katakan, Tuhanku maha besar. Yeay. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari sama-sama serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala bangsa tunduk dalam namanya. Dengan bangga katakan, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha hebat. Semua Bapak Ibu Saudara katakan, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Dialah Raja segala raja. Kau takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan bertahta. Dengan sukacita katakan, serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala bangsa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan, serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala. Sekali lagi katakan dengan bangga, Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menekan firman Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Biarlah saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, segala keangkuhan kita hilang dan hati kita menerima firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin Tuhan Yesus. Haleluya.
hadirat-Mu Tuhan, sama-sama kita mau katakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, segala keangkuhanku di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang ya Tuhan, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku Tuhan, dalam hidupku. Mari kita sama-sama menyembah, katakan ku sembah ke Tuhan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus, nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu, dalam hidupku ya Tuhan, dalam hidupku selalu. Sekali lagi kita katakan, dalam hidupku selalu. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, inilah hati kami Tuhan. Kami siap untuk menanggalkan segala keangkuhan kami, dan kami siap Tuhan membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk menerima siraman firman Tuhan Yesus Kristus, dan berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima sabda-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kepada hambanya dipersilakan. Shalom. Ada sukacita. Kiranya sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Saya masih mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita mengingat kembali renungan yang sudah disampaikan selama 10 hari. Waktu itu saya beri judul Hatiku Siap. Berbagai renungan sudah saya sampaikan di bagian itu, dan yang bagian terakhir saya mau hari ini bagikan kepada Bapak Ibu adalah pastikan. Hari ini di berbagai lingkungan, di berbagai tempat, di pemerintahan maupun di tempat-tempat umum, yang dikerjakan adalah banyak selebaran, memastikan orang melakukan cuci tangan, betul? Habis itu di gereja kita juga demikian. Kita masuk ke gereja dengan cuci tangan, kita melakukan desinfeksi, tangan kita menggunakan sanitizer. Di dalam gereja kita harus pakai masker untuk jemaat dan petugas gereja memakai face shield. Untuk apa semuanya itu dilakukan? Untuk apa kira-kira? Patuhi protokol keamanan, patuhi protokol kesehatan. Harus kita kerjakan tertib. Hari ini mohon maaf juga buat ibu bapak dan adik-adik yang belum boleh untuk ke gereja karena umurnya dilarang oleh pemerintah. Kami mohon maaf, jadi melalui streaming kami juga sediakan. Kenapa ini kita lakukan? Kenapa harus dilakukan? Ada peraturannya, kita laksanakan. Tujuannya kira-kira untuk apa pemerintah ada peraturan? Supaya penularan COVID-19 ini tidak meluas. Dipastikan. Tapi bisakah protokol-protokol kesehatan ini memastikan untuk kita tidak tertular dari COVID-19?
Apa kita mau tiap hari di kamar, di tempat tidur, ke dapur, beraktivitas, kita pakai face shield seperti ini? Bahkan APD kalau perlu masker 95. Bahkan di televisi kapan hari karena untuk modisnya ada seorang yang pakai masker berlapiskan emas. Jadi kalau hari ini kita pakai anting emas, cincin emas, perhiasan emas, hari ini karena tren mode saat ini semua orang pakai masker, masker dilapisin emas hari ini. Oh, kenapa mereka melakukan dan biar mereka nyaman, akhirnya tujuannya untuk apa? Di luar semua itu memastikan penyebaran COVID-19 ini tidak terjadi di Indonesia. Kenapa? Resiko kematiannya cukup tinggi masih di Indonesia. Bagi kita orang percaya, sudahkah Bapak Ibu juga memastikan hidupmu, sudah memastikan kehidupan kita ini akan menuju ke tempat yang benar, berjalan di tempat yang benar dan menuju ke tempat yang benar. Satu-satunya jalan untuk kita menuju ke surga adalah melalui Tuhan Yesus. Ada amin? Dan segala sumber permasalahan di dunia ini boleh menimpa kita. Terpaan, badai, gelombang hidup boleh menerpa kehidupan kita. Tapi satu hal yang kita percaya, Allah sumber penolong kita tidak akan tinggal diam. Ada amin? Ini yang harus kita pastikan. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian belajar kepada kehidupan Yusuf. Yusuf dari kecil disayang oleh orang tuanya. Yusuf dari kecil sudah difasilitasi lebih daripada kakak-kakaknya. Bahkan sampai saudaranya Mary dalam bahasa Jawa. Iri hati ini sudah bibit dosa. Ketika disayang orang tuanya di masa dewasa, yang saya lihat satu hal. Yusuf tetap taat kepada perintah bapaknya. Meskipun disuruh ngirim makanan, kalau sudah dibenci ngapain sih kita ngirim makanan? Kalau sudah dijengkelin saudara-saudara ngapain sih kita harus membantu mereka? Tapi kenyataannya hari itu Yusuf tetap memberikan kiriman kepada saudara-saudaranya. Apa yang terjadi? Justru hal yang tidak menyenangkan terjadi atas kehidupan Yusuf. Diisukan, dihoakan gitu ya. Disebarkan isu bahwa Yusuf mati diterkam binatang buas. Orang tuanya begitu sedih. Orang tuanya sangat-sangat sedih ketika mendengar Yusuf mati. Tapi apa yang terjadi? Yusuf dimasukkan ke sumur kering. Salah satu kakaknya, jangan dibunuh, taruh aja di sumur kering. Di balik pemikirannya dia mau menolong adiknya. Jadi ada ketidaksepakatan di antara keluarga itu waktu itu. Yang terjadi berikutnya, diangkatlah dijual ke Mesir. Dan yang terjadi berikutnya Bapak Ibu sudah tahu, dia jadi budak. Ketika jadi budak dia menjadi orang kepercayaan di tempatnya Potifar. Apa yang terjadi? Godaan dunia datang kembali. Yang terjadi Yusuf digoda oleh istri Potifar. Kalau hari-hari ini saya mendengar di televisi, bahkan di broadcast di grup-grup yang ada di HP saya ini, dari grup SMA, grup dan sebagainya, beberapa ada isi yang cukup menggelitik bagi saya. Ada seminar dengan berbiaya 500.000 bahkan lebih, judulnya apa? Seminar sukses punya istri lebih dari 3. Itu yang terjadi. Puji Tuhan, saya beragama Kristen. Saya percaya Alkitab ini yang menuntun kehidupan saya, dan di agama Kristen ini tidak ada pedoman yang demikian. Jadi di Kristen satu istri, satu suami untuk selama-lamanya. Amin. Berikutnya hanya maut yang dapat memisahkan. Ini yang terjadi. Nah, Potifar sebagai orang di luar kepercayaannya Yusuf waktu itu menggoda Yusuf. Nih anak muda godain aja lah. Tapi apa yang terjadi? Yusuf kokoh iman. Dia punya iman yang teguh kepada Tuhan. Yang terjadi adalah Yusuf bertahan di dalam iman.
Bertahan di dalam iman bukan berarti kita kelihatan hari ini di gereja seperti ini saja. Bukan. Kelihatan mempertahankan iman bukan berarti di rumah kita berdoa senantiasa kelihatan tetangga kiri kanan. Bukan. Tetapi bertahan di dalam iman salah satunya adalah menolak segala godaan dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego kena hukuman keras karena mereka tidak taat kepada hukum dunia, karena taat kepada Allah. Banyak rasul juga mengalami penyiksaan di dalam masa hidupnya karena mereka taat kepada Injil dan memberitakan Injil. Mempertahankan iman bukan sekedar hanya melakukan firman Tuhan yang diperintahkan, tetapi juga menjauhi segala larangannya. Yusuf melakukan itu. Akhirnya dia tetap bertahan di dalam iman teguh kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf? Jadi enak? Enggak. Malah di penjara. Nah, piye nih? Katanya kalau mengikuti rencana Tuhan nih hasilnya indah. Kalau kita lihat sepotong cerita Yusuf sampai Yusuf di penjara, enggak enak. Bertahan di dalam iman kepada Tuhan, setia kepada Tuhan ternyata mencelakakan, kesimpulannya nanti seperti itu. Tapi kita lihat berikutnya, ketika dia di dalam penjara dipertemukan. Cara Tuhan mempertemukan seorang Yusuf yang budak dengan pegawai istana, ternyata pertemuannya di penjara. Dan terjadilah hubungan personal approach. Hubungan dengan apa ini? Kolega baru. Budak bertemu dengan pegawai istana di penjara. Tapi karena Yusuf tetap setia yang kita lihat. Di penjara pun dia dipakai Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan teman-temannya di penjara. Bapak Ibu hari ini dimanapun kau berada. Sudahkah Tuhan memakai hidupmu, memakai dirimu, memakai talentamu untuk memberikan pertolongan kepada orang lain? Jawab sendiri-sendiri. Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain di masa COVID ini? Secara gereja komunitas kita, sudahkah gereja GSJ Immanuel Boyolali menjadi berkat bagi orang lain, tetangga kiri kanan, kota Boyolali? Bagaimana kita bisa berkarya untuk gereja sidang Immanuel Boyolali ini bisa berkarya di dalam organisasi gereja sidang Jemaat Allah Indonesia? Ini yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita harus produktif untuk menghasilkan jiwa-jiwa baru bagi nama Tuhan. Di masa yang sulit seperti ini, kita tahu perjuangan kita sendiri mungkin akan sia-sia. Tetapi perjuangan kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Tetap kobarkan semangat kita untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada orang lain. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tidak akan terhalangi dengan COVID-19 ini. Tetapi justru hari ini kita bisa dengan lebih leluasa memberitakan firman Tuhan. Dan saya lihat banyak teman-teman saya juga yang melihat ini dan komen. Secara pribadi mereka tanya firman Tuhannya itu kemarin gimana? Ini hal yang luar biasa yang sebelumnya ketika kebaktian Kamis misalnya itu hanya didengarkan komunitas kita saja dan tetangga lingkungan kanan kiri, tapi hari ini renungan Kamis misalnya bisa didengarkan oleh orang yang mau mengakses YouTube kita. Tuhan begitu luar biasa memberi jalan untuk kita berkembang ke depan. Ada amin? Gereja kita diberkati Tuhan juga dengan begitu luar biasa. Sebelum masa COVID-19 kita sudah berpikir untuk memiliki kursi yang ada kita tempati sekarang ini. Hari ini benar-benar terpakai untuk jaga jarak. Tuhan tanamkan visi, tanamkan itu di dalam pemikiran Ibu Gembala Sidang, staf pastoral yang ada. Untuk kita bersama-sama berjalan menuju sesuatu yang lebih baik. Amin. Begitu luar biasanya Yusuf di penjara. Akhirnya dia punya jalan keluar, seorang raja Firaun punya masalah. Dan tidak ada yang bisa menyelesaikan pada masa itu. Dan temannya ingat kepada seorang Yusuf. Raja, saya punya teman di penjara. Dia bisa mengartikan mimpi saya dan benar-benar artinya terjadi pada kehidupan saya. Nih,
Bagaimana orang percaya Kristen kepada Tuhan Yesus bisa menjadi saksi dan akhirnya orang ini menyaksikan kepada orang lain, ini yang harus kita cari. Bagaimana hidupmu memberkati orang lain dan orang lain ini bersaksi kepada orang lain lagi. Ini yang kita cari. Ini yang kita kerjakan. Kenapa sih kita harus melakukan ini? Kita lihat berikutnya, permasalahan masa itu. Berawal dari mimpi Raja Firaun. Oleh pertolongan Allah kita yang luar biasa, Allah yang maha dahsyat, menolong kehidupan Yusuf untuk mengartikan mimpi itu. Yang terjadi adalah apa? Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Yang notabene Mesir itu waktu itu bagi Yusuf adalah negara asing. Tapi karena Yusuf dipakai Allah dan waktu itu memberikan solusi yang tiada banding, tidak ada yang lain yang bisa melakukannya, dipilihlah Yusuf. Yusuf atur semuanya. Kasih wewenang delegasi dan kita lihat termasuk keluarganya datang berbondong-bondong. Kalau manusia dunia, siapa yang menyiksa aku bisa melakukan lebih kejam daripada yang kau lakukan padaku. Gitu ya. Kalau kamu baik, aku bisa lebih baik. Tapi kalau kamu jahat, kita bisa lebih jahat. Tapi kalau orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus, tidak boleh. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mau kita disakiti seperti apapun yang tiada banding di dunia, kita harus tetap mengasihi, bahkan melangkah lebih jauh untuk kita berdoa bagi mereka. Betapa luar biasanya ketika seorang Yusuf bilang, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah bisa membuat semuanya itu menjadi kebaikan, bahkan untuk pemeliharaan suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu hari ini mungkin penat, bosan, di rumah ini ngapain saja. Puji Tuhan hari-hari ini di rumah istri saya punya hobi baru, nanam tanaman sayur-sayur. Karena saya hobi masak, ketika saya beli di pasar, ya dalam tanda kutip ya nggak kita pastikan bahan itu berpestisida kah dan sebagainya nggak bisa. Dan paling kami berdua di rumah makan itu ya sawi itu paling beberapa lembar doang. Kalau dibikin capcay itu butuh paling 3 lembar. Sawi sendok berapa? Seperti itu saja. Kebutuhan yang sedikit ini. Nah di masa COVID ini kami punya waktu luang lebih banyak dibanding masa-masa yang kemarin. Dan akhirnya istri saya menyalurkan hobi baru gitu, menanam ini. Dan yang terjadi kapan hari saya sudah mulai panen daun sawi untuk saya masak dan nikmati. Jadi jangan dibikin pusingnya, jangan dibikin mumetnya, jangan dipikirkan bagaimana nih ya saya kok gak bisa seperti kemarin. Udah ini harus kita lalui. New normal akan kita kerjakan. Begitu juga instruksi para presiden. Untuk kita tetap produktif. Ibu Gembala kemarin sudah sampaikan kepada kita semua untuk kita tetap produktif. Dalam gereja ini kita produktifnya apa? Tahun 2022. Jemaat GSJ Immanuel Boyolali 400 jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Ada amin? Siap kita kerjakan? Bapak Ibu kalau lihat hari ini gereja kita cukup untuk berapa orang? Visi yang Tuhan berikan buat kita, tim pembangunan sudah terbentuk untuk kita bangun. Hari ini jalan cerita yang Tuhan berikan kepada kita begitu luar biasa. Nyata, ketika kita berdoa, kita punya target, tujuan, goal yang kita capai, Tuhan berkarya di dalam itu. Bagaimana Tuhan berkarya kalau saya mikir dari kecil, bagaimana buat jajan aja sampai perlu nangis. Tapi hari ini kalau saya itu suka cikibol, bukan iklan ya. Dari kecil karena saya punya memori tertentu waktu itu kalau saya mendapatkan yang namanya cikibol itu dalam kaleng itu, betapa luar biasanya senangnya di sini. Saya menganjurkan makan cikibol. Tapi waktu itu kalau beli cikibol itu harus nabung. Tapi kalau hari ini saya gresek aja receh di mobil, beli cikibol itu saya dapat. Tapi bagaimana ketika penderitaan waktu itu saya sebagai anak gembala sidang
pengen jajan aja nggak punya duit. Apalagi kalau jajan kayak gitu dimarahin ibu saya, karena itu berhubungan dengan kesehatan, tidak baik. Makannya sayur mayur yang ada di sekitar rumah. Pemeliharaan Tuhan itu bukan berarti harus dari toko saja. Pemeliharaan duit itu Tuhan itu bukan berarti dengan dikirimkan duit saja. Tapi pemeliharaan Tuhan yang saya alami adalah hari ini saya sehat dan boleh melayani Tuhan. Dan hari ini saya tetap gemuk. Walaupun mungkin dibilang waktu itu makanannya gerambanan halaman, tapi nyatanya saya tetap sehat sampai hari ini. Bapak Ibu merasa diberkati Tuhan hari ini? Ada berkat Tuhan yang kau terima hari ini? Kadang kita mengartikan yang namanya berkat itu dengan sesuatu kelimpahan, sesuatu yang berkelebihan, sesuatu yang menyenangkan. Tetapi ternyata enggak demikian. Kalau saya hari ini melihat refresh dulu, bagaimana saya hidup di gereja ini dipelihara oleh daun luntas, bagaimana saya dipelihara oleh pohon kates, bagaimana saya dipelihara oleh pohon Jepang, bagaimana saya dipelihara oleh pohon labu, bagaimana saya punya ayam bertelur gak pernah sakit-sakitan. Luar biasa ternyata Ibu. Karena saya hari ini pelihara banyak ayam sering sakit. Banyak orang datang kepada saya minta tolong untuk ayamnya diobati karena sakit. Tapi waktu itu saya lihat ya paling sakit berak hijau kayak gitu waktu dulu saya masih kecil nggak tahu ayam sakit itu seperti sekarang. Tetapi betapa luar biasanya Allah memberi kesehatan kepada ayam-ayam kami dan telur bisa kami nikmati dengan bahan organik. Hari ini dengan nilai label organik mahal harganya. Jadi pemeliharaan, waktu itu kalau melihat temannya pada jajan, waktu itu kalau melihat itu ternyata saya bisa sehat hari ini adalah pemeliharaan sayur-sayur organik di rumah. Waktu itu saya mungkin kurang bersyukur, tapi hari ini saya bisa menikmati lebih bersyukur. Gila ya dulu, di rumah itu mau masak singkong tinggal petik-petik daunnya selesai. Mau masak apa nah, di rumah ini kelebihan kemangi. Sampai 1 wajan itu. Kalau sekarang saya beli kemangi 3.000, 1 wajan aja enggak penuh. Ini kemurahan Tuhan itu versinya berbagai macam. Yang kapan hari saya votekan di Facebook. Kebahagiaan itu berbatasan tipis dengan rasa ucapan syukur kita. Mau kita punya 1 juta, kalau enggak ada ucapan syukur, enggak bahagia. Punya 1 miliar, gak punya ucapan syukur, gak bahagia. Mau punya gedung mewah yang milik pribadi hari ini, gak punya ucapan syukur, gak bahagia. Tapi makan sego uyah ibaratnya. Kalau disertai dengan ucapan syukur, kenyang dan membahagiakan, bisa bilang pada Tuhan, Tuhan dahsyat, pemeliharaanmu begitu sempurna. Ada amin? Kita mau ucapkan bersama-sama. Tuhanku dahsyat, pemeliharaanmu begitu sempurna. Yuk katakan bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Tuhanku dahsyat, pemeliharaanmu begitu sempurna. Camkan baik-baik. Tuhanku dahsyat, pemeliharaanmu begitu sempurna. Kalau kita lihat skip potong per part Yusuf mungkin gak mengenakan. Tapi kita lihat ketika dia tetap setia di jalan Tuhan. Hidupnya diberkati. Diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Berikutnya dia bisa memelihara keluarganya dengan fasilitas yang luar biasa pula. Karena waktu itu dia menjadi orang penting di Mesir. Kita lihat dia gak dendam. Dia tetap setia pada jalan Tuhan. Dan Tuhan mengangkat dia tinggi dan lebih tinggi lagi. Kita buka di dalam Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Ulangan pasal 28 ayat 13 dan 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Katakan amin. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Katakan amin. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini,
dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego disuruh nyembah patung, gak mau, dia tetap menyembah Allah. Hidupnya dimuluskan oleh Tuhan. Yusuf dengan berbagai godaan yang menggiurkan, dia tidak mau mengambil itu meskipun mungkin bisa menguntungkan di setitik masa itu. Dia tidak mengambil, dia tetap setia pada Tuhan. Dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Hari ini posisimu apa? Sedang digodain oleh perkara yang ada di dunia ini? Kalau itu menyimpang dari jalan Tuhan, katakan, tolak, aku mau tetap setia kepada Tuhan. Pastikan hari ini, yang ada di dalam firman Tuhan ini tadi, saya beri singkatan seperti ini. Pastikan, pada Tuhan saja aku bersandar. Siap bersandar pada Tuhan saja? Yang kedua, Allah besertaku. Ada amin? Jadi kepada Tuhan saja kita bersandar. Berikutnya, Allah besertaku. Selalu hidup dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah rencana hari depan yang penuh harapan. Indah pada waktunya, amin. Berikutnya, terpaan gelombang, badai hidup, kulalui bersama Tuhan, amin. Kalau gelombang boleh membahayakan orang, tapi buat kita, gelombang bisa kita pakai ski. Jadi suatu keindahan. Gunung menjadi tantangan bagi orang, tapi gunung bisa menaikkan kita lebih tinggi. Gunung permasalahan, gunung percobaan hari ini yang menimpa hidupmu akan membawa kita lebih tinggi karena Allah memberi kekuatan kepadamu. Berikutnya, ikuti mandat Allah. I-nya, kesulitan K-nya, kesulitan, permasalahan, persoalan kehidupan silih berganti, tetap kulalui dengan senyuman. Yo, senyum piye sekarang. Dengan masker saya masih, dengan face saya masih bisa senyum. Oh, tak kelihatan. Jadi kalau matanya itu berbinar itu tetap kelihatan. Namanya ayam saja saya bisa melihat dia tersenyum. Apalagi Bapak Ibu anak Tuhan yang dikasihinya. Bisa tersenyum ya, tetap ya. Bagikan senyuman gratis kepada orang lain. Meskipun kesulitan, permasalahan, persoalan hidup ini silih berganti. Berikutnya, kita tahu Allah yang setia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Dan Allah berjanji akan memberi jalan keluar. Berikutnya, nama Tuhan dipermuliakan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Pakai kami ya Tuhan, di masa COVID ini menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami mau memastikan hidup kami memberkati keluarga kami. Hidup kami memberkati lingkungan kami. Hidup kami memberkati seluruh kota ini. Hidup kami boleh memberkati Jawa Tengah. Hidup kami boleh memberkati Indonesia. Hidup kami boleh memberkati dunia ini secara global. Pakai setiap kami dalam segala apa yang kami lakukan hari ini boleh seturut dengan kehendak Allah senantiasa. Dan kami mau ya Tuhan tetap naik dan bukan turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan hari ini kami mau berkomitmen ya Tuhan, untuk kami senantiasa setia kepadamu, melakukan segala firman-Mu, bersandar kepada Tuhan saja. Dan hidup kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang kami buat boleh berhasil di dalam nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap melakukan firman-Mu, dan kami siap meneladani tokoh firman Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya kami boleh mengevaluasi diri kami saat ini. Dan kami tetap hidup di dalam perlindungan Allah. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Dan kami boleh tetap hidup di dalam rencana Tuhan yang dahsyat untuk kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Pembala Sidang. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan akhiri kebaktian kami pada pagi hari ini. Yang ada di dalam gereja, mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan bila Tuhan masih memberikan waktu kepada kami pada saat ini untuk bersama-sama menghadap kepada Sang Khalik. Itulah Tuhan kita. Dengan caranya, tapi kita masih bisa ada di dalam persekutuan kami bersama-sama. Dan kami ada di dalam pemujian kami, di dalam ucapan syukur kami, ibadah kami pagi hari ini.
dan kita ada di dalam satu kesatuan. Itulah roh Tuhan yang ada, yang menyatukan kami bersama-sama. Sebab itu mari kita bersama-sama pada saat ini sebelum kita pulang, kita akan berdoa sekali lagi, terutama buat masalah yang ada di dalam dunia saat ini. Itulah virus corona yang masih ada, dan itu kita doakan kiranya Tuhan akan tolong dengan rencana Tuhan yang baik. Kalau ini diizinkan, pasti itu ada sesuatu hal yang baik bagi kami, terutama yang percaya kepada Allah. Sebab itu mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Allah yang di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini bila kami masih ada kesempatan bersama-sama beribadah kepadamu. Karena inilah yang harus kami lakukan. Satu hal ucapan syukur hanya kepada Allah kami. Engkaulah pencipta kami, Engkaulah yang mengizinkan di dalam segala hal apapun yang terjadi ada di dalam dunia. Setelah kami mendengar firman-Mu Tuhan, kiranya benar-benar kami boleh merasakan suatu ya Tuhan penyerahan total kepadamu. Karena segala sesuatu ya Tuhan yang terjadi di dalam diri kami, di dalam perjalanan hidup kami pastikan bahwa Tuhan di kelak kemudian hari pasti menolong dengan kebaikan. Dan apapun yang kami lakukan pasti kami tuai dengan apa yang kami lakukan. Ibadah kami demikian juga kepadamu. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami berdoa buat semua ya Tuhan yang hadir di tempat ini, bahkan yang ada mengikuti ibadah ini, semuanya diberkati Tuhan. Satu hal Tuhan kami mohon kepadamu, pakai anak-anak-Mu Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya kami akan menjadi berkat dimanapun kami ada. Hari ini adalah hari penyerahan kami, sehingga kami ya Tuhan akan menjadi berkat. Bukan cuma aman, sehat di dalam kehidupan kami sendiri, tapi kiranya Tuhan seluruh dunia ini boleh mengalami kebahagiaan, boleh mengalami ya Tuhan sukacita karena pertolongan Allah kami, Allah yang esa, Allah yang satu, yang patut kami sembah, kami puji. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, buat pimpinan dari negara kami. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat yang daripada Engkau. Bila Engkau telah Engkau pilih Tuhan pimpinan-pimpinan di dalam negara kami, bahkan Tuhan di negara-negara lain, kiranya Engkau sendiri akan menolong semuanya Tuhan. Pimpinan-pimpinan di dalam dunia ini boleh membawa ya Tuhan manusia untuk dekat kepada Allah, menyerahkan segala sesuatu kepada-Mu, dan demikian juga Tuhan mereka boleh bersuka karena punya Allah yang satu yang bisa diandalkan. Pakai Tuhan anak-anak-Mu Tuhan sebagai orang yang percaya kepadamu. Kiranya kami akan menjadi berkat, dan di kelak kemudian hari nyata bahwa kuasa-Mu lebih unggul daripada kuasa dunia. Kuasa apapun yang ada di dalam dunia yang kami takluk pada saat ini kami ada di dalam dunia, itu semuanya Tuhan adalah bisa dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Seperti firman-Mu yang telah katakan, segala sesuatu bisa menolong Yusuf karena Yusuf percaya kepadamu. Demikian juga bagi kami yang orang yang percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berikan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini menyerahkan sepenuh kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu, dan sebentar bila kami pulang, kiranya Tuhan akan pakai kami menjadi berkat dimanapun kami ada. Baik di dalam keluarga kami, di dalam masyarakat, bahkan dimanapun kami ada. Tuhan pakai sehingga kami masih bisa ya Tuhan. Engkau pakai sehingga anak-anak-Mu boleh ya Tuhan berhasil di dalam segala apapun yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat ini Tuhan melihat hatimu yang saat ini ada menghadap kepada Tuhan, dan Tuhan berkati di dalam segala apapun yang telah Engkau lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat ada di dalam kesehatanmu, berkat ada di dalam keluar masukmu, berkat ada di dalam keluargamu, berkat ada di dalam ekonomi mata pencaharianmu, dan berkat senantiasa ada di dalam kehidupanmu dari hari ke hari sampai saat ini, bahkan sampai kapanpun. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama,
Amin. Selamat pulang bagi yang ada di tempat ini dan demikian selamat. Sampai ketemu lagi. Mari sebelum kita menutupi beberapa pagi hari ini, kita sama-sama ikrarkan untuk setia dan cinta Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ku tetap cinta, ku tetap cinta Tuhan, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Katakan ku tetap cinta, Tuhanku mau setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa Bapa, walau topan datang menerpa, kami mau tetap setia, ku tetap setia. Katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan Bapa, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi kita katakan, ku mau tetap setia Bapa, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita selalu tetap cinta dan setia dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.